Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Vokasi News kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, terbaru dan teraktual edisi 11 April 2023. Pemirsa, bersama saya Devlin Baby Kanista, kita ikuti kabar selengkapnya. Aksi demo mahasiswa tolak RUU Cipta Kerja berlangsung ricuh, polisi langsung turun ke jalan. Kebakaran di Pademangan, Kota Jakarta Utara habiskan harta benda warga. Pemirsa semuanya, pada tanggal 6 April 2023, mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia kembali menyuarakan aspirasi rakyat mengenai UU Cipta Kerja yang disebut-sebut telah merugikan banyak pihak. Aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut dilakukan di depan gedung MPR DPR RI, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa dari mahasiswa tentang kebijakan kontroversial yang dibuat oleh pemerintah tentang Undang-Undang Cipta Kerja belumlah berakhir. Pada tanggal 6 April tahun 2023 merupakan puncak dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekumpulan mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Mereka menyuarakan aspirasi rakyat dengan suara yang lantang untuk para politisi yang berada di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Melaksanakan pengamanan pada hari ini dari rekan-rekan buruh maupun mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR RI. Tetap saja suara-suara tersebut tidak digubris oleh para politisi tersebut. Tentu saja pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali mengundang kontroversi karena beberapa kebijakan yang akan merugikan banyak rakyat kecil nantinya. Aksi unjuk rasa ini berlangsung dari siang hari hingga malam hari setelah berbuka puasa. Sesuai dengan Undang-Undang 9 tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum, seharusnya aksi unjuk rasa itu berlangsung sampai dengan pukul 18.00. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam kurang 10 menit dan saat ini kami sedang melakukan himbauan. Salah satu aktor, Jeffrey Nicole, juga ikut berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa. Saya kesini cuma mau nyampein turut berduka cita atas matinya nalar dan kemanusiaan. Yang di dalam sana bukan manusia tapi tikus-tikus. Petugas kepolisian langsung turun tangan dalam aksi tersebut. Pengamanan yang kita lakukan saat ini bukan hanya melakukan pengamanan aksi unjuk rasa, tetapi juga melakukan pelayanan terhadap semua masyarakat yang menggunakan jalan di depan gedung DPR MPR RI. Banyak hal yang terjadi di dalam aksi unjuk rasa, bahkan sampai adanya aksi pembakaran serta perobohan pagar di depan gedung MPR DPR RI. Dengan adanya aksi unjuk rasa ini diharapkan pemerintah akan lebih memahami dan memperhatikan lagi tentang kesejahteraan rakyat, bukan hanya tentang kepuasan milik mereka sendiri. Berita selanjutnya berasal dari Kota Jakarta Utara, yaitu Kecamatan Pademangan. Telah terjadi sebuah kebakaran besar di pemukiman warga Pademangan. Kebakaran ini terjadi pada tanggal 8 April 2023 pada pukul 12 dini hari. Api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dan saat ini para warga yang telah bermukim di sana telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Tanggal 8 April tahun 2023 mendekati Hari Raya Idul Fitri, terjadi sebuah kebakaran besar yang melalap rumah warga di Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara. Perkiraan kejadian berlangsung sekitar pukul 12 dini hari saat semua warga sedang tertidur lelap. Bekas-bekas dari sebuah kebakaran besar di pemukiman warga Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara yang terjadi pada Kamis 8 April tahun 2023 sekitar pukul 12 dini hari masih terlihat jelas. Kebanyakan korban dari kebakaran ini tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Karena itulah dari Dinas Sosial, Kota Jakarta Utara telah menyiapkan berbagai macam kebutuhan pokok mereka, mulai dari makanan, karpet, tenda pengungsian, posko kesehatan, dan juga bantuan lainnya. Ada korban jiwa nggak Pak? Nggak ada, hanya luka-luka ringan aja. Cuma satu orang yang meninggal.
Di tempat kejadian setelah kebakaran, para warga bergotong royong untuk membersihkan bekas-bekas harta benda yang ikut hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Belum diketahui pasti berapa rumah yang ikut terbakar dalam peristiwa kebakaran ini. Namun yang pasti kan dari korban tidak bisa menyelamatkan satupun dari harta benda mereka. Ini Ibu apakah masih ada barang-barang atau surat berharga yang masih tersisa? Ya enggak, cuma bawa diri aja sama keluarga udah, sama baju yang dipakai semua habis semuanya. Penyebab dari kebakaran ini adalah salah satu listrik milik warga yang ternyata konslet saat semua warga sedang tertidur lelap. Dan dari listrik yang konslet tersebutlah api mulai menjalar dari bagian atas rumah warga secara cepat menyebar ke rumah warga yang ada di sekitarnya. Berita kebakaran tadi menjadi berita penutup kita pada edisi hari ini. Demikian Report News hari ini. Tim redaksi Vokasi News melaporkan dari Kota Jakarta. Saya Devin Baby Kanista dan seluruh kru produksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Vokasi News menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, terbaru, dan teraktual. Selamat siang pemirsa, senang bertemu kembali dengan Anda semuanya. Vokasi News kembali menyapa Anda dengan berbagai macam informasi terkini dan terpercaya, siap untuk disajikan kepada Anda semuanya. Pemirsa, kita langsung menuju ke informasi yang pertama. Pada Kamis malam, tanggal 27 April yang lalu, mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI yaitu Muhammad Irawan dan juga Wakil Gubernur Sumatera Selatan yaitu Mawardi Yahya resmi bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Ketua Umum dari Partai Gerindra sendiri yaitu Prabowo Subianto telah resmi melantik Iwan Bule dan juga Mawardi Yahya di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule dan Mawardi Yahya tiba di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada pukul 20 malam hari. Coba kau perhatikan flag-flag saya, iya kan? Nah, itu rakyat perlu, rakyat berhak, rakyat menuntut pilihan pemimpin-pemimpin, wakil-wakil yang terbaik. Itu yang kita berikan. Prabowo mempercayakan Muhammad Iriawan untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menggantikan Sandiaga Uno yang pamit keluar dari partai. Ya, kemudian saya jujur pilih Pak Prabowo. Saya fans dari Pak Prabowo dari sejak 2014 dan saya melihat Pak Prabowo ini adalah tokoh yang sangat punya api yang membara. Sementara itu, Mawardi Yahya berposisi menjadi anggota Dewan Pembina. Pada Kamis siang tanggal 27 April 2023, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan banding yang diajukan oleh pihak anak AG dan jaksa terkait permasalahan aniaya yang dialami oleh Kristalino David Ozora. Pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri telah memutuskan bahwa mereka akan tetap menghukum AG selama 3,5 tahun. Pada hasil putusan banding yang dilaksanakan pada 27 April 2023,
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara terhadap anak AG. Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman penjara selama 4 tahun. Pertimbangan hukumnya sudah tepat, dianggap sudah sesuai dengan pendapatnya hakim yang kita di tingkat banding. Kemudian sebelum membacakan vonis kepada terdakwa, hakim sempat membacakan beberapa poin yang memberatkan terdakwa AG. Di antaranya adalah korban yang hingga kini masih menjalani proses pengobatan dan mengalami kerusakan otak yang berat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 4 garis miring Iksus anak garis miring 2023 garis miring PN Jakarta Selatan tanggal 10 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut. Meski telah mengajukan banding, AG akan tetap menjalani masa hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Pemirsa semuanya, berita tadi menjadi penutup dari kebersamaan kita pada siang hari ini. Saya, Detba Indah Kurnia Cevtiani, mewakili redaksi dan seluruh tim produksi Vokasi News yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Lengkapi harimu bersama Cold Press Juice by Sari Kitchen. Kandungan vitamin yang lengkap dapat meningkatkan stamina untuk memperkuat sistem imun. So get yours now, Cold Press Juice by Sari Kitchen. Assalamualaikum Sobat Bicara, selamat siang. Kali ini saya Devin Baby Kanista akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh sosok inspiratif yang bernama Kang Edi, pendiri dari Panti Asuhan Sanggar Senja yang berlokasi di Jalan Al-Huda, Gang Jambu 1, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penasaran? Mari kita lihat lebih lanjut. Menjadi anak jalanan bukan berarti tidak memiliki masa depan. Hal ini dibuktikan oleh Adi Supriyadi atau yang biasa akrab dipanggil Kang Adi Will, seorang pendiri Yayasan Sanggar Senja Cibinong yang lewat sanggar yang ia dirikan sejak tahun 2011 ini, Adi ingin mengubah image anak jalanan yang dianggap tidak berguna menjadi anak yang berakhlak mulia. Yayasan Sanggar Senja Cibinong adalah wadah atau tempat berkumpulnya anak-anak jalanan, kaum duafa, dan yatim piatu untuk nantinya diselamatkan, diberikan kemandirian, dan dibina melalui pendidikan yang bermartabat dan berkualitas. Ya, alhamdulillah akhirnya kita punya kartu keluarga Sanggar Senja, doang nama anak semua. Nama ibu doang, bapaknya kagak ada. Makanya di akte kelahiran gitu juga. Aman nih, jadi sesuatu data kependudukan yang tidak jelas bisa saya realisasikan. Itu caranya gimana Bang? Itu pasti berat kan perjuangannya. RT, RW kurang, kecamatan, dinas sosial, distrik capil, kementerian dalam negeri, sampai mengundang saya gitu. Ada apa sih dengan si Adi Will ini dengan Sanggar Senja? Saya bilang, saya diundang di rapat-rapat mereka. Saya bilang, saya nggak minta uang. Saya nggak butuh uang. Saya cuma minta anak-anak ini untuk mendapatkan data kependudukan yang jelas, walaupun mereka bapak ibunya nggak jelas kan gitu. Dari sekitar 130 total anak yang dibina, 25 diantaranya tinggal dan menetap di Sanggar Senja.
Untuk sumber pendanaan yayasan sendiri, Adi mencari penghasilan dari menciptakan lagu. Ia pun membuat dan menyewakan studio musik dan juga menjual jasa penyewaan sound system untuk menambah dana pemasukan yayasan. Melalui sanggar ini, sebanyak 50 anak jalanan sudah disekolahkan atau mengikuti pendidikan formal. Saya emang udah punya keinginan besar, dengan mimpi yang besar, yaitu ingin membangun rumah buat anak jalanan. Saya sounding lah, saya ajak teman-teman saya. Tapi dalam kenyataannya mereka mau, tapi dalam kenyataannya kan banyak hal yang harus mereka pikirkan. Akhirnya mereka keluar dengan sendirinya. Ya saya sendirian terus aja. Saya jalan terus sampai akhirnya ya saat ini. Selain memperjuangkan akses pendidikan untuk anak jalanan, Adi dan sanggarnya juga berjuang mengatasi krisis identitas yang dialami oleh anak jalanan. Hingga saat ini, Sanggar Senja sudah menerbitkan 120 akte kelahiran dari anak jalanan dengan mengatasnamakan anak ibu dan anak negara. Tinggal di sini kadang-kadang 25 anak, kadang-kadang 20 anak. Laki-laki dan perempuan. Kalau luar yang saya bina ratusan anak jalan, dalam arti ya itu kita juga menyelenggarakan di sini namanya sekolah paket. Paket A, B, C gratis. Walaupun kita masih ngekor lah, tapi niatnya kan menyelamatin anak-anak. Dan itu yang sekolah anak-anak luar. Itulah akhirnya kita yang kita bina ratusan. Melalui sanggar ini, sebanyak 50 anak jalanan sudah disekolahkan atau mengikuti pendidikan formal. Selain untuk anak-anak yang pernah putus sekolah, mereka diikutkan dalam pendidikan paket A, B, dan C. Anak-anak di sanggar tidak hanya sekedar belajar, namun juga dapat mengikuti kegiatan lainnya, seperti bermusik di studio, kegiatan pencak silat, hingga mengikuti pengajian bagi yang muslim. Selamat siang pemirsa, senang bertemu kembali dengan Anda. Vokasi News kembali hadir dengan sejumlah informasi terkini dan terpercaya yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Safina Maharani, inilah Vokasi News selengkapnya. Beralih informasi yang pertama, kuasa hukum dari korban First Travel menghadiri Komnas HAM RI untuk meminta bantuan tindakan atas kasus penipuan ibadah umroh yang tak usai sejak tahun 2018. Baiklah, kami sudah terhubung bersama rekan Bianca yang akan melaporkan langsung dari Komnas HAM RI. Rekan Bianca, bagaimana keadaan di sana? Oke, baik Vina, sekarang sudah terhubung langsung bersama saya Bianca dari Gedung Komnas HAM Republik Indonesia. Pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari korban First Travel yang mana kasusnya ini tidak kunjung mendapatkan titik terang dari tahun 2018 hingga sekarang. Sekarang kita sudah terhubung langsung bersama Bapak dari pengacara korban First Travel, Bapak Pitra Nasution. Baik Bapak, bagaimana Bapak kasus-kasusnya yang sudah dilewati ini, apa saja yang sudah dilewati oleh Bapak, dan pada pagi hari ini kira-kira berkas apa saja yang diberikan kepada Komnas HAM? Yang pertama, kasus ini kita sudah tangani sejak tahun 2018. Sudah beberapa tahun lamanya, 5 tahun lebih saya kira ya. Kita berjuang bersama-sama para korban ini, dan dahulunya juga kita sudah pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi judicial review terkait dengan perampasan aset sitaan ini menjadi dirampas oleh negara. Juga kepada Kejaksaan Negeri Depok. Akan tetapi belum ada solusi terkait dengan para korban yang telah hilang bukti kwitansi dan refundnya ini. Bukan hanya 1-2 orang, banyak loh yang sudah hilang. Nah, kita maksimalkan pada data yang telah kita serahkan pada tanggal 19 Januari 2023 untuk aset-aset ini segera dieksekusi dan diberikan kepada para korban First Travel. Nah, saya kira ini yang harus menjadi catatan ataupun koreksi bagi Komnas HAM untuk memanggil pihak-pihak terkait, karena ini adalah pelanggaran hak asasi manusia
dan seharusnya ini kerugian-kerugian yang dialami oleh korban itu diberikan kepada mereka karena itu merupakan hak mereka gitu loh, bukan untuk diberikan kepada negara karena negara tidak ada yang dirugikan di sini. Yang dirugikan adalah masyarakat dan ini bukan hasil korupsi ataupun apa, ini hasil keringat masyarakat sendiri, itu namanya kesewenang-wenangan. Baik, kepada Vina di studio saya kembalikan. Beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini kita akan memasuki segmen Sobat Bicara. Bersama rekan saya Romeo Lazuardi, ini dia liputannya. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Bicara di rumah, kembali lagi bersama saya Romeo Ahmad Lazuardi, tentunya di program Sobat Bicara. Jadi saat ini aku sedang berada di kawasan tempat wisata Gunung Mas, tempatnya di daerah Puncak Bogor. Nah, buat kalian yang mau tahu keseruan aku hari ini, let's check it out, mari ikutin aku. Hanya membutuhkan waktu 1 jam dari Jakarta untuk bisa menikmati pemandangan wisata seindah ini. Kali ini, aku sudah berada di agrowisata Gunung Mas yang beralokasikan di kawasan Puncak Bogor. Dengan membayar Rp15.000, kalian sudah bisa menikmati agrowisata Gunung Mas ini. Kali ini, aku akan mengajak kalian untuk mengikuti apa saja aktivitas yang aku lakukan di tempat wisata ini. Kita sudah sampai di destinasi pertama, yaitu glamping area, di mana kalian bisa berlibur bersama keluarga sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan mata. Dengan dibanderol mulai dari harga Rp600.000 sampai dengan Rp1.000.000, kalian sudah bisa menikmati pemandangan yang menyejukkan di glamping area ini. Kalian juga bisa berendam di aliran sungai yang disediakan khusus untuk pengunjung glamping area. Terdapat banyak ragam tipe kamar yang disediakan. Salah satunya yaitu kamar yang berisikan 2 twin bed dengan berbagai perabotan yang lengkap. Beralih ke tempat selanjutnya, yaitu kawasan T-Bridge. Dengan harga tiket masuk Rp10.000 per orangnya. Kalian bisa menikmati luasnya perkebunan teh di kawasan agrowisata Gunung Mas ini. Kalian juga bisa mengambil foto dengan pemandangan hamparan teh yang luas. Ini cocok banget buat kalian yang ingin cari tempat bersantai bersama orang tersayang. Karena sembari healing kalian bisa melihat pemandangan kebun teh yang luas. Di sini juga tersedia fasilitas flying fox yang dimana kalian akan nanti melewati kebun teh yang luas. Amin, setelah kalian pulang dari T-Bridge, kalian akan merasa segar kembali. Oke teman-teman, jadi di sini kita juga bisa naiki kuda loh. Kuda-kuda di sini pun sudah dirawat dan dilatih dengan baik loh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, saya perawat kuda di sini. Keseharian saya berkuda di agrowisata Gunung Mas. Nama kudanya Mega. Nama anaknya Bintang. Umurnya ini baru 4,5 tahun. Oke, buat teman-teman jangan lupa mampir ya ke agrowisata Gunung Mas. Di sini ada wahana berkuda, ATV, flying fox, memanah juga ada di atas. Terima kasih pemirsa di rumah telah ikutin kegiatan aku di tempat wisata Gunung Mas. Nah, buat kalian yang ingin berkunjung ke sini, langsung aja datang ke tempat wisata Gunung Mas di daerah Puncak Kota Bogor. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.
Air merupakan kebutuhan yang paling penting bagi kehidupan. Gunakan air seperlunya agar anak cucu kita bisa menikmatinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekolah Vokasi IPB. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Kali ini saya sedang berada di RH Farm yang berlokasi di Jalan C4 nomor 03 Kota Bogor. Penasaran apa aja nih dalam RH Farm? Yuk ikutin aku. Bertani tidak harus dilakukan secara panas-panasan dan kotor-kotoran di sawah. Dengan teknologi, setiap orang bisa menjadi petani tanpa harus terjun ke sawah. Salah satunya melalui pertanian hidroponik. Memiliki luas lahan 5.200 meter, akan tetapi yang dipakai untuk area hidroponik hanya 800 meter. Sobat Bicara, kali ini aku berkesempatan langsung untuk bisa berbincang dengan owner cantik dari RH Farm. Siapa lagi kalau bukan Karenita. Sejak tahun 2018, nah di sini kita ada area hidroponik, ada aula juga, ada villa juga. Di sini bisa diperuntukkan untuk edukasi, untuk meeting, gathering, mungkin tanam juga bisa. Terus ya pokoknya banyak lah. Kalian punya acara apa, kalian bisa pergunakan RH Farm. Lalu bagaimana ya cara budidaya sayuran secara hidroponik secara mudah di RH Farm ini? Yang pertama, penyemaian. Benih yang dipilih hendaknya memiliki kualitas daya berkecambah yang baik dan tahan penyakit. Adalah salah satu yang sudah gagal, tandanya adalah ada titik-titik hitam seperti di sini. Pemirsa, nantinya bibit dan media semai akan diletakkan ke dalam pipa-pipa ini. Nah, pipa ini dinamakan pipa pembibitan. Namun sayangnya saat ini di RH Farm tidak sedang melakukan proses pembibitan. Nah, ini ada cairan berwarna merah, terus di sini ada cairan juga berwarna hijau. Biasanya ini diletakkan untuk pembesaran dan berkisar ukuran sebesar 1 liter. Air berfungsi untuk menjaga kelembapan dan menunggu proses perkecambahan benih. Oleh sebab itu, media semai harus tetap dalam kondisi lembab dan dilakukan penyemprotan pada pagi hari atau sore hari. Nantinya, cairan nutrisi AB Mix ini akan dimasukkan ke dalam tanda nutrisi untuk dialirkan ke tanaman-tanaman melalui pipa ini. Baiklah pemirsa, setelah membutuhkan waktu 1 minggu untuk menanam proses pembesaran dengan tanaman sekecil ini, lalu kita pindah media tanam dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, ini dia nih hasilnya pemirsa. Tentunya ukurannya menjadi lebih besar. Oke, untuk selanjutnya, kalian pasti penasaran sih, bagaimana bayam yang sudah siap didistribusikan ke para petani. Nah, setelah kita berbincang dengan salah satu pengelola yang ada di RH Farm ini ada salah satu contoh tanaman hidroponik yaitu bayam. Dengan membutuhkan kurun waktu 1 bulan aja sudah bisa didistribusikan kepada petani. Ini dia nih, bisa kalian lihat di sini. Sobat Bicara, ini dia nih jenis tanaman yang dibudidayakan di RH Farm ini. Yang pertama, bayam. Membutuhkan waktu 20 hari, tanaman bayam sudah layak untuk dikonsumsi. Namun pembudidaya juga harus memperhatikan hama dan suhu sekitar tanaman agar bayam dapat bertumbuh dengan baik. Baiklah pemirsa, setelah kita tadi keliling-keliling melihat tanaman hidroponik yaitu bayam, nah ternyata di RH Farm ini tidak hanya bayam nih. Nah, ada di sini tanaman pokcoy yang juga ditanam menggunakan sistem hidroponik. Pakcoy ini memiliki tampilan yang sangat mirip dengan sawi. Selanjutnya ada tanaman kangkung. Pemirsa di rumah, siapa yang nggak kenal dengan tanaman yang satu ini? Kira-kira apa ya? Yap, benar banget. Ini adalah salah satu tanaman kangkung. Wah, ternyata di RH Farm ini sungguh sangat beragam ya. Pemirsa di rumah, siapa sangka tanaman yang memiliki warna yang cantik, bentuk yang cantik, bisa juga ditanam menggunakan sistem hidroponik. Apalagi kalau bukan sawi pagoda. Sawi pagoda memang menggoda. Bagaimana tidak, sawi pagoda ini memiliki bentuk seperti bunga yang mekar, daunnya berbentuk oval dan berwarna hijau pekat. Mana nih Bang caranya?
Selain itu, di RH Farm ini ternyata membudidayakan pandan loh. Ya baiklah pemirsa, ini adalah salah satu tanaman takcol yang sudah berhasil ditanam dan siap didistribusikan ke para petani dan pedagang lainnya. Boleh nih dilihat. Ini besarnya tadi sudah ditimbang ya, ada 2,5 kilo. Sampai di sini perjalanan kita di RH Farm. Selamat berkunjung dan sampai jumpa. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada hari ini. Saya Safina Maharani mewakili redaksi dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today. Halo, aku Bianca. Halo semuanya, aku Romeo Ahmad Lazuardi. Hai, aku Vina. Halo, nama aku Devi. Halo, aku Desmaika Punyaksuryangi. Oke, Bianca, gimana nih kesan kamu dalam menjalankan mata kuliah TPM? Waduh. Buat dibilang paling berkesan, banyak banget setiap perjalanan yang kita lewatin sama teman-teman kelompok 5 ini berkesan banget. Hampir semuanya, walaupun ada sedikit kekecotan, cuman it's okay karena itu bagian dari proses belajar. Bener banget ya, tadi udah disebutin sama teman-teman aku di sini bahwa TPM ini ngajarin banget banyak pengalaman. Nah, menurut aku itu paling penting di sini adalah membangun relasi. Sebenarnya kalau misalkan mau dibilang semua itu berkesan, karena menurut aku setiap proses yang kita lalui itu bisa jadiin pelajaran buat kita, bisa jadiin kita makin lebih erat gitu. Gue di mata kuliah TPM ini kalau bawaannya tetap capek, kayak ya gimana kita. Kalau kesan udah pasti banyak banget ya, udah disebutin sama teman-teman aku tadi sebelumnya. Jadi mungkin di sini aku lebih mau berkeluh kesah secara personali, aku sebagai editor ya. Jadi ini termasuk pengalaman berkesan juga sih. Jadi sebagai editor tuh kayak kita kan ngedit gitu ya sampai subuh, tapi aku klarifikasi di sini aku nggak ngedit sendirian, ada beberapa teman aku yang kayak ngebantu support, ngebantu kalau misalkan ada susah ini itu, contohnya Vina. Gitu kan, dia nemenin aku sampai subuh, baik banget. Sampai akhirnya beratnya jadi editor tuh kalau file udah korup. Jadi kan kita udah selesai ngedit nih, udah kumpulin tugas kan. Ini tuh kejadian minggu lalu. Terus kayak udah ready, udah mau di play, udah mau dipresentasiin, tiba-tiba nge-lag gitu, file korup, dan kita baru tahu kalau itu file korup. Nah di situ tuh kayak itu pengalaman apa ya paling baru sih buat aku, karena kan aku nggak pernah sebelumnya nyentuh namanya ngedit video dan segala macam kan. Jadi kayak oh ternyata file bisa korup gitu-gitu ya. Nah itu tuh aku rasain, aku belajar lagi gimana caranya memperbaiki hal tersebut biar nggak terulang lagi. Sampai akhirnya minggu depannya ya betul, file nggak korup, tapi aku yang korup. Aku jatuh sakit, ngedrop, dan masuk rumah sakit. Masih ada bekas suntikannya, tapi nggak apa-apa. It's totally wonderful, amazing. Pokoknya, wah pengalaman the best deh. Sama kayak Vina juga sih, di TPM ini aku semakin cinta sama ayamku karena aku dijemput mulu pulang liputan. I love you, sayangku. Dah. Tahu. Jujur, TPM ini mengajarkan aku banyak sekali hal-hal baru, pokoknya kayak jalan jauh, jalan-jalan sama temen, apalagi pokoknya banyak sih yang bisa dipelajari. Jadi momen yang paling berharga sih banyak ya, kayak jalan ke Jakarta, ke mana gitu kan. Tapi yang paling berkesan buat aku itu ke Gunung Mas. Gunung Mas itu kayak di area-area puncak itu. Nah pas sampai di sana itu kan itu pemandangannya bagus banget, pokoknya kayak wow, ini kayak pertama kali banget aku melihat pemandangan sebagus ini, apalagi pas sunset itu pemandangannya ajeb banget. Jujur itu pertama kali aku liputan tapi sekalian healing gitu. Terus ya bisa lihat berbagai macam atraksi di sana gitu kan. Terus
kita ketemu mereka kuda peliharaannya itu di wisata Gunung Mas itu dia pinter banget loh. Jadi mungkin itu sih dari aku. Sekian, terima kasih. Nah, jadi aku mau cerita aja satu pengalaman menurut aku yang paling beda, karena yang ini bakal aku ingat terus sampai ke nanti-nantinya. Pengalaman itu pada saat liputan pertama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, jadi pada saat itu, pada saat puasa, jadi aku sama teman-teman kan yang muslim masih menjalankan ibadah puasa. 2 menit, 1 menit, ini 1 menit. Jadi pada saat itu kan aku dan teman-teman muslim pada menjalani ibadah puasa. Sampainya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sumpah panas banget dan bikin kayak capek banget. Nah, jadinya aku yang niatnya dari paginya itu memang benar-benar udah mau puasa, saking gak tahannya aku udah batal puasa pada saat tengah-tengah menjalani liputan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang dimana kita di sana kenalan ya sama teman-teman dari wartawan, mulai dari kita liputan, kita harus berebut nih gimana caranya masuk slap sleeve di keteknya ya, bahkan kayak bau banget atau enggak panas banget, capek banget, tapi oke sih buat dapat berita yang baik itu tentunya butuh perjuangan yang gak gampang. Terus gimana sih cara kita tuh tahu ternyata ada liputan nih hari ini. Awalnya tentu kita bingung banget kan, gimana ya guys ya, tapi ternyata pas liputan pertama, waktu itu aku sama Bianca, aku kenalan sama namanya Kak Adi dari Liputan 6, dan itu yang ngasih info kita sampai sejauh ini. Oke, terus juga bener yang dibilangin sama Pak Hudi, kalau misalkan TPME tuh bikin sama pasangan katanya berantem sampai putus, dan itu aku jalanin, aku ngerasain sendiri. Terus juga pas kita liputan malah dimintai nomor sama teman-teman media, terus juga ada dari kuasa hukum. Pokoknya cinta banget deh sama TPME. Lalu untuk kesan momen yang paling berkesan ya buat aku, mungkin waktu kita lagi liputan demo ya, saat itu kan lagi demo mahasiswa yang di depan DPR, itu ramai banget, yang satu Indonesia dari universitas itu datang semua, dan kita sayangnya waktu itu datang malah pas closingannya waktu malam. Cuman itu nggak ngurangin excitednya kita, karena di sana benar-benar seru banget, dan secara nggak sengaja kita ketemu sama artis ganteng Jeffrey Nicole. Akhirnya kita bisa foto bareng sama dia, dan itu sebuah pengalaman yang berharga banget, karena dari situ kita bisa benar-benar kenal teman sekelompok kita, jalan jauh, capek bareng, sampai pulangnya waktu itu ke stasiun Palmerah, yang itu which is jauh banget jalannya dari tempat demo, tapi dari situ benar-benar jadi bisa kenal gitu teman-teman satu kelompoknya. Itu paling berkesan banget sih. Mama, buat temen-temen. Mama, aku masuk TV, Mama. Ya Allah, Ma, kita masuk CNN kemarin. Oke. Pasti Ai. Damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid.